Halo Sobat Predator Pro Shop, kembali lagi di channel kita Predator Pro Shop. Saya Pepen. Di malam hari ini saya akan membagikan sedikit tips perawatan ikan predator ataupun ikan arwana ya. Kebetulan bulan ini musim hujan. Tip yang pertama kita akan membahas untuk air. Buat sobat-sobat predator, air sebenarnya ini penting banget. Biasanya kita suka water change ya. Buat water change itu kita sih suka 3 hari sekali. Terserah sobat-sobat predator ya, mau setiap hari, setiap detik, tapi kalau setiap detik gak bakal mungkin. Tapi intinya kalau misalnya saya pribadi, pekerja-pekerja di sini, kita suka 3 hari sekali buat water change airnya. Oke, buat tip yang kedua, kalian juga jangan lupa buat sobat predator, kalau misalnya di musim hujan kayak gini, kalian harus standby itu heater atau buat penghangat airnya. Buat sobat-sobat predator, heaternya terserah sobat-sobat predator menyesuaikan tank kayak gitu kan. Kalau saya kan ini pakai tanknya di 120 kali 60 kali 60, jadi kita pakainya yang di 200 watt, dan biasa kita set suhunya di 30, kalau nggak di 30 di 32 buat sobat-sobat predator. Kalau misalnya semuanya ini heater udah oke, media filter juga udah oke, dan untuk pencegahan ekstranya kita selalu pakai nitrifying. Nih seperti ini. Ini kita pakai secukupnya aja, jangan pakai sebotol. Kalau sebotol boros, pakai secukupnya aja ya, untuk pencegahan lebih ekstra lagi buat ikan-ikannya biar nggak kena penyakit seperti WS buat sobat-sobat predator ya. Tip yang ketiga itu kita buat pencegahan penyakit. Biasanya di musim hujan kayak gini kita sering terkena penyakit WS atau wet spot seperti itu. Nah, buat pencegahannya itu tadi saya kan pertama sudah bilang heater, terus bisa juga ditambahin buat garam. Dan kalian juga jangan lupa untuk dilihat media filternya seperti ini. Media filter jelek atau kotor seperti itu kalian juga harus bersihkan. Percuma kalau misalnya kita selalu jaga ada heater, terus pakai garam juga, tapi buat media filternya kalian kosong. Itu lebih baik buat media filternya kalian cuci. Oke sobat-sobat predator, tadi kan kita sudah bahas buat bakterinya, dan buat bakteri baiknya kita pakai nitrifying, dan sekarang kita kembali buat airnya. Buat airnya juga ini penting juga, nggak harus di bakteri doang, air juga kita juga harus perawatan juga. Nah, buat airnya saya ini pakai nih Aquasafe ya. Saya buat airnya pakai Aquasafe. Jadi buat media filternya juga terawat, buat airnya juga terawat, atau jadi stabil juga. Walaupun buat sobat-sobat mau kuras tiap hari atau kuras 3 hari sekali seperti kita, jangan lupa juga buat bakterinya selalu pakai juga pakai nitrifying, sama buat airnya Aquascape ya, pakai 2 ini buat sobat-sobat predator. Buat tips yang keempat buat sobat-sobat predator, kalian juga jangan lupa untuk ngasih vitamin buat ikan, karena ikan juga sama kayak kita. Kalau misalnya di musim hujan kayak gini, kita juga butuh vitamin. Kalau manusia kan vitamin C kayak gitu. Buat ikan sih kita pakainya pakai vitamin ini ya, seperti ini. Kalau kita pribadi kita pakainya seperti ini nih. Buat pakaiannya ini secukupnya aja, terserah teman-teman lah. Kalau saya sih pakainya tutup inilah, setutup ini. Nah, fungsinya ini ikan-ikan buat imunnya juga kayak gitu. Terus buat perkembangannya juga, buat makannya juga biar dia lahap walaupun di musim seperti ini ya buat teman-teman. Nah, kalau misalnya ada nih di salah satu buat ikan-ikan kalian, misalnya ada satu penyakit seperti WS, atau ada satu ikan kena penyakit WS, bisa nih kalian buru-buru pakai ini. Tadi kan udah garam, udah di set juga buat garam, terus heater juga udah di set juga. Nah, kalian juga bisa ditambah pakai vitamin ini ya buat teman-teman sobat predator. Kalau saya selalu gitu, kalau saya. Tapi kalau misalnya itu kembali lagi sama buat sobat-sobatnya. Heater, garam, terus vitamin juga, media filter juga, sama air juga yang tadi saya udah pilih satu-satu ya buat sobat-sobat predator. Oke, mungkin segitu saja tips dari saya untuk perawatan ikan di musim hujan kali ini. Sampai ketemu di tips berikutnya. Salam predator.